Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dampak psikologis judi online. Kami ada 3 orang, terdiri dari Yunia sama Artika Sari, Raffi Siani Palevi, dan Evita Novelia Putri. Untuk materinya, untuk pengertian judi online adalah kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet, di mana pemain dapat bertaruh uang dan berbagai jenis permainan. Permainan itu seperti poker, kasino, taruhan olahraga, mesin slot, dan lainnya tanpa harus di lokasi fisik. Jadi perjudian online ini judi jarak jauh. Jenisnya itu kayak taruhan olahraga, kayak all in gitu. Permainan ini dilakukan melalui situs web atau aplikasi yang menyediakan layanan perjudian. Juga bisa dapat dilakukan melalui janjian WhatsApp atau apa. Hal ini juga banyak terjadi di kalangan masyarakat. Ada 5 faktor judi online: sering menggunakan internet, mudahnya akses terhadap judi online, kurangnya kesadaran terhadap dampak buruk judi online, lalu ingin uang yang secara instan, dan pengaruh dari pergaulan. Selanjutnya, ada penyebab judi online. Yang pertama, kemudahan akses teknologi. Teknologi digital dan internet telah memungkinkan akses tanpa batas ke berbagai situs perjudian online. Lalu yang kedua, keinginan cepat kaya. Banyak orang yang menganggap perjudian online sebagai jalan pintas untuk menghasilkan uang dengan cepat. Ketiga, kurangnya kesadaran resiko. Perjudian online sering dipandang sebagai aktivitas regresi tanpa menyadari konsekuensi ekonomi, sosial, dan psikologisnya. Terakhir, faktor psikologis. Ada yang stres, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, atau kesulitan keuangan dapat menyebabkan seseorang melarikan diri melalui perjudian. Berikut tahap-tahap awal dari ketergantungan judi online. Yang pertama, keasikan berjudi dan terobsesi untuk menang. Biasanya mereka akan merasa tidak puas jika tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Yang kedua, kesulitan mengontrol diri dari kecanduan judi online. Mereka sulit mengontrol emosi dari hal-hal yang membuat mereka merasa marah. Yang ketiga, tetap berjudi padahal sudah tahu apa saja konsekuensinya. Yang keempat, berjudi untuk menghindari masalah. Kebanyakan orang berjudi karena sedang ada masalah, entah itu dalam keluarga, percintaan, ataupun teman. Yang kelima, menarik diri dari aktivitas sosial. Yang keenam, menghalalkan segala cara untuk bermain judi. Dan yang ketujuh, meminjam uang untuk memperbaiki kondisi keuangan mereka. Nah, di sini ada dampak-dampak judi online. Yang pertama, dampak finansial. Contohnya adanya kerugian ekonomi dan krisisnya keuangan keluarga. Yang kedua, dampak emosional. Contohnya stres dan kecemasan, dan juga rasa malu dan stigma atau pandangan negatif seseorang. Nah, yang ketiga ada dampak sosial. Contohnya adanya keretakan hubungan dengan orang-orang terdekat dan juga perilaku yang antisosial. Yang keempat, dampak akademis. Contohnya terganggunya fokus dan motivasi belajar siswa dan tingginya tingkat putus sekolah. Yang kelima, dampak psikis. Contohnya gangguan tidur, kecemasan dan fobia, depresi klinis, dan juga gangguan bipolar. Berikut ada beberapa kontribusi yang bisa dilakukan. Yang pertama, kontribusi dari sekolah. Sekolah dapat berperan aktif dalam pemberian pendidikan tentang resiko judi dan kecanduan, serta menawarkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang positif. Yang kedua, kontribusi dari orang tua. Perlu membangun komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka, berdiskusi tentang resiko perjudian, serta memantau penggunaan perangkat digital anak dan membatasi akses ke situs judi online. Kontribusi yang ketiga ada kontribusi dari pemerintah. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat terhadap perjudian online, serta mengembangkan program intervensi yang ditujukan untuk mendeteksi dan membantu individu yang beresiko mengalami kecanduan judi online. Kontribusi yang terakhir yaitu kontribusi dari masyarakat. Dapat berkontribusi melalui kampanye kesadaran yang menyoroti bahaya judi online, serta membangun kelompok dukungan bagi individu yang ingin berhenti berjudi. Untuk
pencegahan judi online kita ada 4 cara, yaitu satu, edukasi publik yang intensif, yaitu memperbanyak edukasi publiknya tentang anti judi dengan sering. 2, regulasi dan penegakan hukum yang tegas. Untuk pemerintah wajib memperketat peraturan untuk melarang kegiatan judi online dan menutup semua aksesnya. 3, pemantauan orang tua dan pendidikan digital. Orang tua wajib memantau anaknya agar tidak terjerumus pada judi online dan memantau kegiatan anak-anak mereka pada global maya. 4, pemblokiran situs judi. Itu sama kerjasama antar pemerintah penyedia layanan internet diharapkan untuk memblokir situs judi online secara efektif serta menangkap para bandar-bandarnya. Kita juga membahas tentang solusi mengatasi adanya judi online. 1, rehabilitasi bagi pecandu, meliputi pendekatan psikologis dan terapi konduit. 2, layanan konseling psikologis, konseling atau terapi untuk mengatasi perkara emosional dan mental penjudi, agar penjudi tidak sering-sering melakukan hal itu dan sadar bahwa judi itu salah. 3, penguatan kerjasama antar lembaga, wajib berkolaborasi untuk mengidentifikasi dan menutup situs judi online secara aktif. Perlu ditekankan pada pemerintah untuk menutup situs judi online dan bandar-bandarnya untuk ditangkap. 4, peningkatan kesadaran moral dan agama, penyadaran melalui nilai-nilai kepercayaan dan moral, karena setiap agama pasti banyak yang melarang judi online. Contohnya sendiri di agama Islam, ketika kita mempelajari agama Islam, kita mengetahui bahwa judi adalah hal yang tidak baik dan haram, jika dilakukan mendapatkan dosa. Mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok 2.